Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita pada pertemuan malam hari ini. Qala Nasr As-Samarqandiyu fi Tanbihil Ghafilina. Berkata Imam Nasr As-Samarqandi di dalam kitab beliau yang berjudul Tanbihul Ghafilin, yang artinya adalah peringatan bagi orang-orang yang lalai. Beliau punya kitab namanya Tanbihul Ghafilin. An Ali bin Abi Thalib qala, daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa beliau berkata, Sayyidina Ali beliau berkata, Qiyamul Islami bi arba'ati arkanin, ya. Artinya kokohnya Islam itu dengan 4 perkara. Yang pertama adalah yakin, yang kedua al-adlu, yakni keadilan, yang ketiga as-sabru, yakni sabar, dan yang keempat wal jihadu, yakni berjihad. Ya, jadi urutannya keimanan seseorang itu akan kuat, ya, kokoh. Yang pertama adalah yakin, ya. Kemudian yang kedua sifat adil, yang ketiga sifat sabar, dan yang keempat adalah jihad, yakni berjuang, ya. Wal hukama'u fasaru hadhil asya'a al-arbi'ata. Dan para hukama, ya, ulama-ulama ahli hikmah, beliau menafsirkan, ya, akan 4 macam ini, ya. Jadi ulama-ulama al-hukama, ya, orang-orang ahli hikmah yang Allah berikan pengetahuan, kecerdasan, nah, beliau menafsirkan akan 4 ini, yakni yakin, adil, sabar, dan jihad. Wa qalu, dan mereka al-hukama berkata, al-yakinu huwa, bahwasanya keyakinan itu terbagi atas 2 bentuk, ya, ala wajhaini, atas 2 sisi, ya, atas 2 bentuk. Ahaduhuma, satu di antara 2 bentuk ini dari aspek keyakinan, annahu ya'malu lillahi khalisan. Yang pertama, model keyakinan yang pertama itu adalah bentuk keyakinan yang pertama, bahwasanya dia berbuat atau beramal lillahi khalisan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dia lakukan, murni, hanya untuk Allah semata. Itu namanya yakin, ya. Wala yatlubu bihi ardud dunya, dan dia tidak menuntut dengan amal yang dia perbuat itu daripada pandangan ataupun harta duniawi, gitu, ya. Jadi yakin itu dia lakukan hanya untuk Allah semata, dan dia tidak menuntut pada aspek keduniawiaan terkait amalan yang dia lakukan, gitu, ya. Dia lakukan hanya untuk Allah semata. Wala ridal makhlukin, dan dia melakukan amal itu bukan untuk mencari keridoan orang-orang, ya. Kalau bahasa kitanya apa? Enggak butuh validasi orang, gitu, ya. Yang dia lakukan hanya untuk Allah semata, ya. Itu masuk ke dalam sisi keyakinan, ya, model keyakinan yang pertama. Jadi orang dikatakan yakin itu bahwa apa yang dia perbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak
menuntut pada urusan duniawi, ya, tidak menuntut pada harta duniawi, ya, artinya harta duniawi tidak menjadi tujuan awalnya, gitu ya, dan tidak menuntut pada pandangan orang lain. Karena apa? Karena yang dia tuju hanyalah ridhonya Allah, yang dia tuju ikhlas karena Allah semata. Kemudian wasani, yang kedua, bentuk yang kedua daripada yakin ini adalah ayyakuna mu'minan biwa'dillahi, yakni dia percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa arizku, dalam hal ini adalah rezeki, ya. Orang kalau yakinnya udah kuat, ya, nggak takut-takut tuh dia namanya sedekah, gitu ya, nggak takut-takut dia berbuat baik. Kenapa? Karena keyakinannya udah kuat dengan janjinya Allah. Lalu yang kedua, ulama menafsirkan daripada hal yang berikutnya adalah wal adlu, yakni adil. Wa huwa ala wajhaini, begitu pula adil juga ada dua bentuk, ya. Ulama hukama, ya, menafsirkan adil ala wajhaini, atas dua bentuk. Ahaduhuma, satu di antara dua bentuk daripada keadilan itu, annahu law kana alai haqqun yuaddihi qabla talab, ya, yakni yang dikatakan sisi adil atau bentuk adil itu, yang pertama, para hukama ini menafsirkannya adalah bahwasanya sekiranya ada hak yang harus dia tunaikan, maka dia tunaikan hak orang lain itu sebelum diminta. Ya, contoh, mohon maaf nih, kadang kan yang namanya kita dalam bermuamalah keseharian kadang ada terkait dengan hutang piutang, gitu ya. Nah, itu kalau memang sekiranya Allah sudah kasih kita rezeki, ya, lalu untuk menunaikannya segera tunaikan, jangan nunggu, ya, diminta, gitu. Ataupun misalnya ada kita punya kewajiban, ya, di mana kewajiban kita itu adalah menjadi hak orang lain, gitu. Contoh misalnya kita punya pegawai di rumah yang kerja di rumah, ya, yang sudah masuk waktu gajiannya misalnya, ya, itu kan hak dia yang ada sama kita. Maka jangan ditunda-tunda, kasih, ya, ini udah sebulan kagak dikasih orang kerja, gitu ya. Ya, udah waktunya gajian kagak dikasih. Itu kan nggak adil tuh, zolim namanya tuh. Ya, sebelum hak orang itu sudah, artinya ada hak orang yang nyangkut di kita sehingga itu menjadi kewajiban kita, tunaikan buru-buru sebelum dia minta. Itu bentuk keadilan yang pertama, ya. Wasani, dan yang kedua, idza kana lahu ala ghairihi haqqun yarfuquhu bi talabihi, sekiranya ada, ya, hak dia yang memang belum dipenuhi oleh orang lain, maka dia lemah lembut terhadap permintaannya. Tuh, gitu ya. Artinya kalau ada hak orang lain segerai kita tunain. Tapi kalau memang ada sekiranya orang lain punya sangkutan sama kita, udah ente jangan ngegas, gitu ya. Kasih lembut dikit. Ya. Walaupun memang itu hak yang memang kita mesti dapatkan, gitu. Jadi intinya mah keadilan itu bahwa jangan sampai kita merugikan orang, ya. Bahkan ada satu ungkapan, ya, lebih baik kita dizolimin dah daripada kita zolimin orang. Ya, bukannya kita pengen dizolimin orang, bukan,
gitu ya. Tapi ya nauzubillah, jangan sampai kita ngambil hak orang dah. Ya, mendingan dah hak kita diambil. Karena hak kita diambil tetap jadi hak kita. Sampai di akhirat tetap jadi hak kita itu. Misalnya antum punya tanah sejengkal ya, 2 jengkal semeter diambil sama orang, sampai nanti di akhirat itu masih punya kita semua tuh. Nggak akan hilang. Zahirnya kita nggak miliki di dunia gitu ya. Tapi tetap nanti di akhirat itu jadi hak kita. Ya. Zahirnya demikian. Ya, maka jangan sampai kita berbuat demikian nih. Kalau ada hak orang yang nyangkut sama kita, buru-buru kasih tuh. Jangan diminta. Jangan nunggu minta. Ini udah diminta nggak dikasih-kasih juga. Gitu ya. Maka zolim namanya tuh. Nah, itu ya. Apalagi kalau ada hak-hak berkaitan dengan masalah kehidupan orang banyak gitu ya. Hak-hak umum gitu, yang dimana sebab itu orang jadi bergantung gitu ya. Maka tunaikan itu sebelum diminta. Ini menurut pendapat para hukama terkait dengan masalah adil. Wasobru ya. Kemudian para hukama menafsirkan daripada perihal sabar, huwa ala wajhaini, itu pula terbagi atas dua bentuk ya. Ahaduhuma annahu la taghfalu an aduwika. Ahaduhuma ayyasbira ala adai faraidillahi ta'ala. Bentuk yang pertama atas kesabaran itu adalah hendaknya dia sabar ya, ala adai faraidillahi ta'ala, atas melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang ibadah tuh harus sabar ya. Kalau ibadah enggak sabar ya enggak jadi-jadi kita ibadah ya. Jadi melaksanakan kewajiban Allah itu harus sabar ya. Sholat juga harus sabar, puasa juga harus sabar, zakat harus sabar ya, pergi haji juga harus sabar. Orang kalau pergi haji kurang-kurang sabar, berantem mulu itu di bandara ya, di Mekah, di maktab dan lain sebagainya. Jadi para hukama beliau menafsirkan kesabaran itu adalah hendaknya sabar dalam menjalankan segala macam perintah Allah. Wathani, dan bentuk kedua dari kesabaran itu adalah ayyasbiru ala ma nahahullahu anhu, yakni sabar atas apa-apa yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dirinya ya. Sabar untuk menahan diri dari perbuatan maksiat ya, sabar untuk ya menahan mata, sabar untuk menahan hati dan lain sebagainya ya. Jadi sabar dalam menjalankan perintah Allah, begitu pula sabar dalam menjauhkan diri daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir wal jihadu, yakni jihad menurut para hukama, huwa ala wajhaini, itu pun terbagi atas 2 bentuk atau 2 macam jihad. An ahaduhuma, satu di antara keduanya, annahu la taghfalu an aduwika. Jadi bermujahadah, berjuang, berjihad, yakni menurut para hukama ya adalah hendaknya engkau tidak lalai ya daripada musuhmu. Siapa sih musuh kita? Musuh kita itu bukan teman kita. Ya, musuh kita itu bukan orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan dengan kita secara baik. Ya, tetapi musuh kita itu adalah siapa? Asyaiton. Setan tuh musuh kita. Ya. Kenapa? Fa innaka in ghafalta anhu lam yaghful anka. Karena bahwasanya jika engkau lalai daripadanya, maka setan itu enggak akan lalai daripadamu. Ya. Maka diibaratkan fahuwa kadzibu, setan itu diibaratkan sebagai seekor serigala.
idza waqa'a fil ghanam, apabila dia mendapatkan seekor kambing, ya berarti kita ini kambing nih. Setan itu serigala nih. Fakullu syatin ghafalat anha, maka tiap-tiap kambing yang lalai daripada seekor serigala, akhadha, maka dia diterkam tuh, diambil tuh dia. Dicomot kalau kata orang Betawi itu. Diterkam, digigit itu. Santai aja. Ya. Kerjaannya tuh. Waktunya habis aja begitu berlalu tuh. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun masih ngopi aja di pinggir jalan main catur. Enggak kenal musola gitu kan. Enggak kenal masjid, enggak kenal majelis taklim, udah. Diterkam dia sama setan tuh. Sama adzibu ya, sama serigala tuh. Makanya jangan pernah lalai. Ya, lalai dikit hilang, jauh dari majelis hilang dah. Ya, maka jangan jauh-jauh dari majelis tuh. Kita nih semua diintai nih sama serigala nih kita. Lengah dikit ya ada saja tuh. Ya walaupun hadir majlis tuh berat ujiannya, sabar udah. Ya sabarin aja udah. Kalau bini ngelarang ke majlis, ajak bininya ke majlis gitu kan. Nah, kalaupun misalnya ada uzur ya nggak apa-apa ya. Ada uzur syar'i, dimaaf ya. Artinya setan itu tidak akan pernah lalai daripada kita. Lengah sedikit kita diterkam. Ya, makanya itu bagian daripada jihad. Ya, daripada mujahadah, daripada berjuang. Jangan pernah lalai itu. Nah, maka satu di antara cara agar kita tidak lalai, cari circle pertemanan yang benar. Ya. Kalau berteman dengan siapa saja boleh, tapi berteman harus antum cari dengan siapa saya mempunyai teman dekat gitu. Kalau teman-teman silakan antum cari dengan bergaul dengan siapa saja, boleh fadlu. Tapi untuk dengan siapa Anda punya teman dekat itu harus Anda perhatikan agamanya. Gitu ya. Apalagi cari istri, cari teman dekat aja harus perhatian dengan agamanya, apalagi calon istri carinya gitu ya. Ataupun calon suami. Nah, kemudian wasani yang kedua ya, mujahada atau bentuk jihad, bentuk perjuangan ya. Yang kedua menurut para hukama, anna aktsara fitnati bani Adam, bahwasanya yang paling banyak cobaan daripada anak cucu Adam atau manusia ya, bahwasanya cobaan yang paling banyak daripada manusia itu apa? Li ajlil mal, gara-gara harta. Ya. Cobaan yang paling banyak itu menurut para hukama, para ahli hikmah, itu disebabkan karena harta. Ya. Ujian kita tuh duit, bener enggak? Iya. Kullu syai' bil fulus gitu kan. Tiap-tiap sesuatu butuh duit. Iya. Kalau enggak ada duit ya enggak mulus gitu kan. Maafi fulus ya mampus gitu ya. Iya, butuh duit semua, enggak ada yang enggak butuh duit sini. Bang Ardi kayak enggak butuh duit ya. Iya. Iya, butuhnya saldo ya. Amin ya. Iya. Menurut hukama bahwasanya fitnah yang terbesar, yang paling banyak ujian, yang paling banyak dihadapi oleh manusia itu adalah permasalahan harta. Ngaji kalau duit nggak ada kepuyang juga ya. Iya. Ya, umumnya paling banyak ujian dari manusia itu adalah perkara harta. Maka di sini ulama mengajarkan kepada kita fardhu bil yasir minal mal. Ya, ridholah Anda ya dengan harta yang sedikit gitu ya. Artinya syukurin dah apa yang kita dapat ya. Kalau kata orang Betawi mah cari berkahnya gitu ya. Nah, maka kata ulama ini mengajarkan kepada kita, maka ridholah Anda dengan apa-apa yang sedikit daripada harta yang Anda dapat. Likaila ya gurroka
agar harta itu tidak menipumu, ya, agar harta yang kita cari itu tidak menipumu. Kemudian yang berikutnya, di antara ketaatan daripada hati itu adalah wabughdud dunya, ya, wabughdud dunya, yakni benci dengan dunia, ya. Maksudnya apa sih benci dengan dunia? Ya karena ini kajian tasawuf, ya. Ya, maknanya bukan berarti kita nggak butuh dunia untuk hidup gitu ya. Tapi yang dikatakan dengan bughdud dunia ini adalah wahiyya mazada 'alal hajati syar'iyyah, yakni apa-apa yang memang lebih daripada hajat tuntunan syariat gitu. Ya. Artinya perlu kita cari dunia, ya, sekedar untuk menjadi kebutuhan syariat kita gitu. Ya, artinya kalau memang hajat syariat kita banyak, ya nggak apa-apa antum cari duit yang banyak, tetapi uang yang antum dapat, ya, tasarrufkan, keluarkanlah dia pada urusan-urusan agama gitu. Adapun sebaliknya, duitnya dikit gitu, udah dikit pelit lagi dengan urusan agama, ya sudah, itu ya, itu bukan berarti dia bughdud dunia itu. Jadi patokannya itu adalah pada hajat syariah atau hajat syariat. Ya, sekiranya memang misalnya ya ada orang dengan kekayaannya itu dia tasarrufkan, dia jadikan itu sebagai jalan dia beribadah kepada Allah, ya silakan dia cari dunia. Kenapa? Karena dunia itu menjadi sarana dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi benci dengan dunia itu maknanya adalah kita mencari dunia, ya, yang memang itu cukup untuk kita memenuhi kebutuhan syariat gitu. Mazada 'alal hajati syar'iyyah. Ya, kalau seandainya berlebihan, ya, dan tidak sesuai dengan hajat syariat, nah itulah yang kita benci gitu daripada dunia itu. Kadza fil Ihya, yang demikian itu ada dalam kitab Ihya. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ja'ala dunya salasata ajza'in, menjadikan dunia ini menjadi 3 bagian. Ya, ada 3 bagian orang, ya, dalam memandang dunia ini gitu ya. Juz'un, 1 bagian, minha lil mu'mini, yakni bagi orang mukmin. Wa juz'un, ya, 1/3-nya lagi lil munafik, bagi orang-orang munafik. Dan yang 1/3-nya lagi juz'un lil kafiri, ya, bagian orang-orang kafir. Jadi dunia ini ibaratnya satu potong kue yang dibagi 3. Ya, ada 1 bagian buat orang mukmin, 1 bagian orang munafik, 1 bagian orang kafir. Fal mu'minu, maka 1 bagian orang mukmin menjadikan dunia mayyatazawwad, sebagai bekal. Ya, sebagai bekal. Cari dunia yang banyak untuk bekal. Ya, untuk bekal kita. Ya, buat ngeluarin zakat kan pakai duit, bukan pakai tanah gitu ya. Nah, pergi haji pakai duit. Ya. Ada orang jalan kaki. Ada ya buat konten itu ya. Wallahu alam itu benar atau enggak itu. Ya. Artinya cari dunia untuk bekal. Jadi ketika kita sebagai seorang mukmin cari dunia yang banyak
untuk bekal di akhirat. Ya, untuk bekal, maka apa yang kita dapat keluarkan lagi untuk akhirat gitu. Maka kalau nyarinya halal itu biasanya dia akan mau dikeluarin untuk sesuatu yang halal. Ya, al halal ya'udu ilal halal. Harta yang didapatkan dengan cara halal maka akan kembali juga dia kepada sesuatu yang halal. Wal haram ya'udu ilal haram. Uang yang didapat dengan cara yang haram akan balik juga kepada keharaman. Dapat duit karena pinjol gitu ya, kata apa, judol gitu ya. Menang dia banyak. Enggak mau tuh duit judol dipakai pergi haji, kagak mau itu. Pasti pakainya udah bilang begitu aja tuh. Kenapa? Itu al haram ya'udu ilal haram. Sesuatu yang didapat dari yang haram akan hilang begitu aja, kembali lagi dia pada keharaman. Karena duit yang haram tuh enggak mau dia dipakai buat ibadah. Gitu ya. Maka al halal ya'udu ilal halal. Sesuatu yang halal yang kita cari dengan cara yang halal itu pun akan kembali kepada yang halal. Contoh, mohon maaf ini ada orang kaya ya, tapi kok kita lihat sedekah nggak pernah dia sedekah. Ya, bukan kita suzon, bukan. Bisa saja uang yang dia dapat itu bukan didapatkan dengan cara yang halal, sehingga uang itu menolak dibawa untuk ke majelis, untuk ke hal-hal yang baik gitu ya. Kalaupun dia dipakai untuk hal-hal yang baik, ya biasanya niatnya bukan ikhlas karena Allah itu. Ya, tetapi untuk dunia. Nah, itu demikian. Wal munafik, sedangkan orang munafik dia mencari dunia tujuannya apa? Yatazayyan, untuk berhias. Tuh. Untuk berhias dia nyari dunia itu. Dia dapatkan dunia untuk hiasan saja, bukan untuk bekal dia di akhirat. Ya, itu orang munafik. Wal kafir, nah sepertiga yang lain, yakni orang-orang kafir, dia mendapatkan duniawi, kedudukan atau harta yang banyak, maka untuk apa dia? Ya tamatta, untuk senang-senang doang. Ya, untuk senang-senang, jalan-jalan saja, hambur-hamburkan saja, untuk hobinya saja. Ya, nah sehingga orang-orang kafir ketika dia mencari dunia, maka itu tujuannya adalah untuk bersenang-senang saja, ya tamatta. Nah kita nih ya orang-orang mukmin, maka carilah dunia untuk bekal. Ya, jangan untuk simpen aja, disimpan aja, mati juga nggak dibawa nanti punya duit, gitu ya. Maka keluarkanlah, mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Tidaklah berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah, maka dia bertambah dan bertambah, kata Nabi. 3 kali tuh ya dikatakan oleh Rasul, bertambah. Ya, jangan kayak orang munafik nyari dunia untuk berhias, atau jangan kayak orang kafir nyari dunia untuk senang-senang doang. Kadza fi suluk ila malikil muluk. Nah, yang demikian itu ya sebagaimana yang tercantum dalam kitab As-Suluk ila Malikil Muluk. Dikit lagi ya, wa qala al-Hamdani fi Nubzah. Berkata Al-Hamdan fi Nubzah, Nubzah ini artinya sekelumit ilmu. Ya. Wa junuduha, tentara-tentara dunia, asyaratun, ada 10. Apa itu? Wahia ar-riya. Yang pertama adalah riya. Ya, itu tentara-tentaranya dunia. Kemudian yang kedua wal fawahish, yakni perbuatan-perbuatan hina. Ya. Artinya ketika orang mencari dunia bukan tujuannya bekal, maka dia akan tergelincir kepada kehinaan tuh. Perbuatan-perbuatan hina. Wal batar, dan kesombongan. Wal lahwa, ya, wallahu, yakni kelalaian. Walla'bu, dan untuk permainan saja. Wazuru, ya, dan untuk sesuatu yang palsu, yang semu, gitu ya. Wal buhtan, dan dusta, ya. Jadi tentaranya dunia itu buhtan, dusta. Wal ghisyu, dan menipu, ya. Wal bughdu, dan benci. Nah ini yang terakhir, wa takhlitu fi hifdziz syariah,
yakni suka mencampur aduk di dalam menjaga hukum syariat. Kalau orang udah ngejarnya dunia mulu, udah terabas aja, udah dia nggak ngeliat hukum syariat, dia campur aduk tuh ya antara hukum syariat dengan hukum yang dia halalkan untuk menggapai dunia yang memang dia tuju. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma.